Kita awali bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melengkapkan sinkronus yang ini, kemudian untuk menambah semangat, dipersilahkan kepada petugas pemandu doa dan pemandu ice breaking untuk memimpin doa dan ice breaking di hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Doa sama saya aja, Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu pengajar yang kami banggakan. Mari kita bersama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Dan salah satu permohonan kita yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah memohon pemahaman. Salah satu rizki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, yakni pemahaman para nabi, ilhamnya para malaikat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan dan keikhlasan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi azmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Quran al-Fatihah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ice breaking Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Walaupun sudah siang, kita tetap harus semangat pagi. Karena pagi itu luar biasa semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Untuk ice breaking kita hari ini apa ya? Yang kemarin saja. Boleh. Apa? Dengan saya bilang, oke. Ingat saya bilang, ketika tidak ada saya bilang, maka jangan diikuti. Oke. Saya bilang pegang kepala. Ya, saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang pipi. Pegang hidung. Pak Muhammad Rival, nggak ada saya bilangnya, jadi nggak boleh dipegang. Bu Erma, Bu. Nah, sekali lagi, agar lebih konsentrasi. Oke, saya bilang pegang pipi. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang kepala. Pegang pipi. Oke, bagus, semuanya sudah konsentrasi. Insya Allah kita akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah tampak layar share screen dari saya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Bapak Ibu, hari ini di 3JP kita akan memproses diri untuk menterampilkan
dalam hal satu, mempresentasikan hasil identifikasi gambaran aktivitas yang sudah dibuat sama Bapak Ibu pada sesi demonstrasi kontekstual. Yang kedua, Bapak Ibu, keterampilan yang hendak kita proses dengan sinkronus ini adalah menyampaikan jawaban dari pertanyaan pemantik. Pada saat kita mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, di bawahnya, di akhirnya, itu ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pada akhir sesi demonstrasi kontekstual di asinkronus. Bapak Ibu sudah menjawab, dan setelah nanti Bapak Ibu presentasi, kita akan bersama-sama menyampaikan jawaban tersebut. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita akan dihantarkan untuk terampil membuat simpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran yang didapat. Jadi terkadang kata kesimpulan itu sederhana, tapi untuk merumuskan simpulan itu atau membuat kesimpulan itu tidak jarang yang bingung. Pada umumnya kita itu sering bingung gitu, padahal kan itu hal yang biasa ada di kita. Bahkan kita sering menugaskan kepada adik-adik SMK kita untuk membuat yang namanya simpulan, tapi ternyata tidak mudah membuat simpulan itu karena harus berbasis data, pengalaman, fakta, peristiwa, dan teori ya, dan konsep Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke sesi elaborasi pemahaman. Pada sesi ini Bapak Ibu, kita akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk presentasi. Di sini ada aturan mainnya. Bapak Ibu siapkan file tugas demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu sudah siapkan? Sudah, Bu, sudah. Biar tidak terlalu saya yang mendominasi Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu yang berperan aktif dalam mengelola proses presentasi tugas Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual. Jadi saya undang terlebih dahulu siapa yang siap menjadi moderator. Hari ini jadwalnya saya, Bu. Mangga, siapa? Bu Winda. Oke, Bu Winda. Iya, hari ini jadwal saya. Baik, Bu Winda mohon perkenan menjadi moderator. Bapak Ibu yang lain siap untuk mempresentasikan tugas individunya. Untuk sementara share screen saya stop yang saya agar Bapak Ibu bisa share screen. Nanti kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu instruktur kita Dr. Antus Anna Dewi. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ibu. Amin. Yang terhormat Pak Yuan selaku admin, yang saya hormati Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya akan menjadi moderator untuk membimbing ya, bukan deng, membantu ya. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengambilnya dari urutan absen saja ya. Baik, yang pertama saya minta yaitu Ibu Anaria Lestari. Dengan segala hormat kami persilahkan. Saya coba aja Ibu ya, langsung aja. Baik. Tadi udah dicoba. Oh iya. Pelajaran yang saya ambil itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, fase yang diampu. Iya, Ibu terdengar. Fase yang diampu itu fase E, kelas 10. Kebetulan saya mengajar di kelas 10. Elemen domain yang dipilih itu Al-Quran dan hadis. Kompetensi yang ingin dicapai, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Gambaran aktivitas pembelajaran itu disajikan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi bebas dan zina. Kemudian peserta didik dibagi beberapa kelompok, kemudian diminta menganalisa dengan mencari referensi baik dari buku maupun
dari internet, dipresentasikan, ditanggapi, disimpulkan, dan diberi penguatan secara bersama-sama. Faktor pertimbangan penentu gambaran aktivitas pembelajaran, bila belum tatap muka, maka memanfaatkan aplikasi online yang ada dengan tetap membagi kelompok presentasi, ditanggapi, disimpulkan, dan diberi penguatan secara bersama-sama. Kemudian, mentartil ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Gambaran aktivitas pembelajaran peserta didik, perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian membagi ayat tersebut dengan membagi kelompok dan menyimak bacaan peserta didik tersebut dengan terlebih dahulu mereka menyimak dan membaca ayat tersebut sesama pelajaran. Pertimbangan lain bila masih dalam penyajian kurang, peserta didik dapat mengirimkan bacaan Qur'annya yang telah dibagi guru sebelumnya dengan mengirimkan dengan pendidik yang membimbingnya, yang dikirim berupa bacaan dengan memanfaatkan video yang kirim melalui aplikasi WA, email, atau aplikasi lainnya. Mengajak ke pertanyaannya, Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila yang manakah yang berkaitan erat dengan kompetensi yang ingin dicapai dan gambaran aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kerjakan di atas. Dimensi profilnya yang ingin dicapai yaitu beriman dan bertakwa, gotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian, 3 hal yang dapat dipahami mengenai capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran yang baik dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kedua, capaian pembelajaran dirumuskan per fase agar dapat memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya. Yang ketiga, capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran, berfokus kepada menjadi fokus kepada siswa. Pertanyaan yang ketiga, 2 hal baru yang didapat dari capaian pembelajaran, strategi belajar dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Yang kedua, proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, 1 hal yang ingin ditanyakan mengenai capaian pembelajaran adalah bagaimana konsep evaluasi yang menyeluruh apabila ketiga komponen kognitif, afektif, dan psikomotor digabung secara utuh dan menyeluruh pada satu capaian pembelajaran. Itu saja Ibu yang disampaikan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Yuk teman-teman, Bapak Ibu kita kasih aplaus buat Bu Andera. Bu Aruna. Terima kasih banyak Ibu atas presentasinya. Kita lanjut yang ketiga. Iya, Ibu. Silahkan Sama-sama. Bapak Ayub Wahyullah. Iya Ibu. Bapak Ayub Wahyullah, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual. Di sini satuan pendidikan terus mata pelajaran yang diampu adalah pendidikan agama Islam dan budaya pekerti. Fase yang diampu adalah fase F. Elemen atau domain yang dipilih adalah fikih. Terus kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama adalah siswa memahami tata cara ibadah dengan aturan fikih yang baik dan benar dalam sholat jenazah. Gambaran aktivitas pembelajaran, siswa mempelajari kaifiah sholat jenazah dan siswa menghafalkan bacaan yang ada dalam sholat jenazah. Faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran adalah banyaknya peserta didik yang belum hafal dan tahu bacaan sholat jenazah. Terus yang kedua, siswa memahami tata cara bersuci. Siswa mempelajari tata cara berwudu, memperhatikan kaifiah dalam berwudu. Faktor pertimbangannya, waktu penyampaian banyaknya siswa bersuci dengan asal-asalan. Terus di sini pertanyaan yang pertama, dimensi profil Pancasila yang manakah yang berkaitan erat dengan kompetensi yang ingin dicapai dan gambaran aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kerjakan di atas. Dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila yang berkaitan erat dengan kompetensi yang ingin dicapai dengan gambaran aktivitas
pembelajaran yakni bernalar kritis dan kreatif. Sebutkan 3 hal yang Bapak Ibu pahami mengenai capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan salah satu komponen penting dalam proses pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. 2. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 3. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang atau bukan per tahun. 3. Sebutkan 2 hal baru yang Bapak Ibu pelajari terkait capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran setiap fase atau deskripsi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. 2. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Fase A pada umumnya SD kelas 1-2, fase B pada umumnya SD kelas 3-4, fase C pada umumnya SD kelas 5-6, fase D pada umumnya SMP kelas 7-8, fase E pada umumnya SMK kelas 10 atau SMA, fase F pada umumnya SMA atau SMK kelas 11-12. Yang keempat, sebutkan suatu hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait capaian pembelajaran. Di sini saya tidak menuliskan pertanyaannya karena masih meraba-raba tentang capaian pembelajaran ini. Jadi mungkin segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ayu. Boleh kasih aplaus Ibu Bapak? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ayu. Selanjutnya Bapak Daud Syarifudin. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembar kerja demonstrasi konseksual, nama guru Daud Syarifudin, Satuan Pendidikan SMK Dharma Kusuma Cianjur, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, fase yang diampu dikarenakan saya mengajar kelas 10, jadi mengambil fase E. Kemudian elemen atau domain yang dipilih Al-Quran Hadis. Yang pertama, kompetensi yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian gambaran aktivitas pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mendapatkan penjelasan tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, peserta didik mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran. Yang pertama, berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat pembelajaran, misalnya masjid, taman, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik lebih menyukai belajar di luar kelas dibanding dalam kelas, terutama untuk menghafal dalil-dalil tersebut. Jawaban dari pertanyaan yang pertama, dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, serta bernalar kritis. Kemudian soal nomor 2, 3 hal mengenai capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran merupakan hasil panduan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga,
capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Pertanyaan nomor 3, 2 hal baru yang saya pelajari. Yang pertama, capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan, menurut perkembangan siswa. Yang kedua, istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Kemudian pertanyaannya, itu kembali mungkin pada diri saya, apakah guru akan bisa mengarahkan seluruh peserta didik dengan beragam kemampuan? Itu mungkin pertanyaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud. Aplaus Bapak Ibu. Amin. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke Ibu Eli. Ya. Ya, Ibu Eli selanjutnya mohon berkenan, dengan segala hormat kami persilahkan. Lembar kerja demonstrasi kontekstual menentukan gambaran aktivitas pembelajaran. Ini yang saya buat. Satuan pendidikannya SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini mata pelajaran yang saya ampuh. Elemen atau domain yang dipilih, satu, aku selalu dekat dengan Allah, lalu kemudian meniti hidup dengan kemuliaan. Kompetensi yang ingin dicapai, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Gambaran aktivitas pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak materi. Aku selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Lalu kemudian peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Kemudian peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, bertanya atas presentasi tentang materi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Lalu kemudian faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran. Bila belum tatap muka, maka memanfaatkan aplikasi online yang dapat dengan tetap membagi kelompok presentasi yang ditanggapi, disimpulkan, dan diberi penguatan secara bersama-sama. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis, membaca, dan mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Gambaran aktivitas pembelajarannya, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bacaan terkait materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Lalu kemudian guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Lalu faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran.
Yaitu pertimbangan lain bila masih dalam penyajian kurang, peserta didik dapat mengirim bacaan Qur'annya yang telah dibagi guru tadi dengan mengirimkannya dengan yang membimbingnya. Yang dikirim berupa bacaan dengan memanfaatkan video yang dikirim melalui aplikasi WA, email, atau aplikasi yang relevan. Kemudian ini langsung ke pertanyaan. Dimensi program yang berkaitan erat dengan kompetensi yang ingin dicapai pada gambaran aktivitas pembelajaran tersebut adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. 3 hal yang dapat dipahami mengenai capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, capaian pembelajaran dirumuskan per fase agar dapat memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya. Yang ketiga, capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dari berfokus kepada guru menjadi fokus kepada siswa. Yang ketiga, dua hal baru yang didapat dari capaian pembelajaran adalah yang pertama, desain kurikulum, strategi belajar dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Satu hal yang ingin ditanyakan mengenai capaian pembelajaran adalah bagaimana pelaksanaan evaluasi yang terpadu apabila ketiga komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik digabung secara utuh dan menyeluruh pada satu capaian pembelajaran. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya ini yang saya tampilkan, jadi sama ya materinya. Tadi udah ada yang menyampaikan Ibu Ana sama Pak Daud. Saya akan menyampaikan perbedaannya saja. Ini lembar kerja demonstrasi kontekstual menentukan gambaran aktivitas pembelajaran. Fitria Pajar, SMKN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, sama. Saya mengambil fase E sesuai dengan fase yang saya ampu, kemudian elemennya Al-Quran dan hadis. Nah, cuma di sini, di dalam kompetensi yang ingin dicapai, nah ini sebetulnya jadi pertanyaan buat saya, karena kalau dalam rumusan yang ada, itu yang diberikan di materi, semua kompetensi dalam elemen Al-Quran dan hadis di fase E ini yang tadinya disajikan dalam 2 semester itu dirumuskan dalam satu rumusan kompetensi, rumusan capaian pembelajaran di fase E untuk elemen Al-Quran. Nah, ini saya mencoba memecah. Jadi kalau yang tadi kedua Ibu Ana sama Pak Daud memasukkan semuanya, tapi saya di sini hanya 2 saja. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sampai di situ. Jadi yang menghindari pergaulan bebas dan zinanya tidak saya masukkan. Nah, ini saya mencoba saja dengan pertanyaan apakah bisa dipecah gitu. Ya, mungkin nanti ada di bawah. Kemudian yang berikutnya dapat membaca, menghafal dengan fasih, lalu dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja adalah perintah agama, dan membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi perbedaannya hanya dalam
konten materinya saja saya tidak memasukkan tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Kemudian gambaran aktivitas pembelajaran, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian yang sama seperti tadi ditampilkan ayat Al-Quran, video atau tayangan yang lainnya yang bisa memotivasi peserta didik untuk bisa masuk ke dalam pemahaman materi yang akan disampaikan. Lalu kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau video yang disajikan. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok, diskusi saling bertukar informasi yang mereka dapatkan dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lalu peserta didik berdiskusi, menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan, mengemukakan pendapat, bertanya atas presentasi tentang materi Al-Quran dan hadis, dan kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk membaca ayat Al-Quran dan hadis tentang untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kemudian diidentifikasi oleh siswa lain tentang bacaannya dengan pendampingan guru. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk menghafal ayat Al-Quran tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, diberikan motivasi untuk mentargetkan hafalannya. Jadi diberikan kebebasan, tapi tetap dimotivasi dalam waktu yang secepat mungkin, gitu ya, supaya tidak menunda-nunda hafalannya. Dengan gaya menghafal diberikan keleluasan kepada peserta didik. Di sini guru memotivasi peserta didik untuk mentargetkan kapan dia mau store hafalan. Kemudian peserta didik menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, diberikan motivasi, terbimbing, dan penguatan untuk dapat memperkuat keyakinannya bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja adalah perintah agama, dan seterusnya. Lalu kemudian di sini faktor pertimbangan, penentuan gambaran aktivitas pembelajaran, berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Nah, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber pengamatan. Nah, karena sekarang masih belajarnya daring, kebetulan di sekolah kami sudah menggunakan LMS, jadi memanfaatkan aplikasi LMS yang ada dengan tetap memberi ruang kolaborasi antar peserta didik agar dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merefleksikan hasil belajarnya dan diberi penguatan bersama-sama secara terbimbing. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini, dimensi profil pelajar Pancasila tadi masih sama dengan yang lain. Dari ini adalah sama ya, tadi nggak usah disebutkan ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebenakaan global, dan seterusnya. 3 hal yang dapat dipahami mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tadi juga udah hampir-hampir sama dengan yang lain. Kemudian 2 hal baru yang didapatkan dari capaian pembelajaran adalah sama juga desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Lalu capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Nah, satu hal yang ingin ditanyakan mengenai capaian pembelajaran adalah sebetulnya tidak satu pertanyaannya ya. Yang satu tadi di awal sudah, bolehkah memecah rumusan capaian pembelajaran dalam 2 semester? Nah, ini yang saya masukkan di tugas yang disetorkan, bagaimana merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir semua keunikan peserta didik agar bisa mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan kita berikan waktu untuk Bapak Haris. Dengan segala hormat kami persilahkan. Untuk lembar kerja demonstrasi kontekstual, nama Abdul Haris, Satuan Pendidikan SMK 2 LPPM RI Majalaya, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kemudian saya ngambil fase E karena saya mengajar di kelas 10. Kemudian ini untuk semua program keahlian.
elemen domainnya yaitu Quran dan hadis. Nah, di kompetensinya saya tidak begitu banyak menuliskan hal-hal tentang kompetensinya. Singkat saja di sini kompetensi yang itu ada peserta mampu mendeskripsikan dan menganalisa Quran At-Taubah 9/105, kemudian Al-An'am 162, dan hadis yang terkait tentang etos kerja menurut Islam. Kemudian peserta didik mampu mengeksplorasi prinsip etos kerja dalam Islam. Peserta didik mampu mengaplikasikan hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari dari etos kerja tersebut. Nah, gambaran aktivitasnya yaitu peserta didik. Jadi dengan cara supaya mendapatkan kesimpulan awal tentang tujuan pembelajaran tema etos kerja ini, biasanya saya memberikan pertanyaan sederhana atau instruksi sederhana dengan mengucapkan, mereka diinstruksikan untuk mengucapkan satu kata ketika mendengar kalimat etos kerja itu. Kemudian dari perwakilan peserta dipersilahkan untuk membaca. Setelah itu dilakukan dalam diskusi kelompok besar, diskusi umum. Setelah itu biasanya saya melis apa yang mereka ungkapkan. Kemudian disimpan dulu, setelah itu masuk ke perwakilan, diinstruksikan peserta didik untuk dipersilahkan membaca Quran Surat At-Taubah, kemudian hadis-hadis terkait yang sudah disiapkan dari buku paket kalau di kelas, kemudian kalau melalui daring itu melalui Classroom dan WA. Biasanya kalau yang hadir di hari itu dalam grup WA atau Classroom, mereka memberikan umpan balik begitu. Nah, setelah itu dianalisis arti dari Quran surat tersebut dan juga hadis-hadisnya. Kemudian peserta didik diberi penjelasan mengenai bahasan tersebut, mengenai bahasan tentang isi Quran itu. Meskipun mereka di tahap kedua itu digali oleh kita, gitu, oleh guru tersebut, digali bagaimana pendapat tentang terjemahan dari Quran dan hadis tersebut menurut pemahaman mereka. Kemudian peserta didik setelah itu beres, kemudian ada kesimpulan-kesimpulan. Kemudian setelah itu peserta didik disuruh menghafal, diinstruksikan untuk menghafal secara singkat gitu. Meskipun hasilnya bervariasi lah, ya bervariasi. Ada yang langsung hafal, ada juga yang setengah-setengah. Jadi biasanya di hari berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya mereka mengirimkan berbentuk video gitu, baca dikirim lewat grup WA kalau saya begitu. Kemudian guru membimbing. Nah, dalam ketika pembacaan itu kita membimbing bacanya, terutama tajwidnya ya, ucapan. Intinya saja Pak Haris, intinya saja. Itu. Karena waktunya hanya 3 menit. Iya ya. Nah, kemudian faktor pertimbangan penentuan gambaran aktivitas pembelajaran, ya memakai diskusi umum, menggunakan diskusi umum, kemudian mengeksplorasi pendapat-pendapat siswa. Kemudian gambaran ini adalah bentuk memberikan ruang terhadap mereka untuk berpendapat tentang apa yang mereka pahami dan kemudian apa yang mereka baca yang disandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian posisi kita guru adalah menjadi peran fasilitator di situ. Itu aja, Bu. Kemudian selanjutnya dimensi profil pembelajaran Pancasila yang ini dicapai yaitu gotong royong, kreatif, mandiri. Kemudian yang keduanya adalah kompetensi, pertanyaannya kompetensi apa yang harus dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran disusun secara holistik antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Dan juga di C-nya tahap atau fase capaian pembelajaran.
Ini yang selanjutnya ke bagian bawahnya. Dua hal, yaitu fase capaian bukan berdasarkan kelas, kemudian yang B-nya dalam satu kelas bisa terjadi pembelajaran dengan fase yang lain, yaitu saling koneksi dengan fase-fase yang lain. Kemudian yang bagian 4-nya, waktu yang tersedia dalam CP apakah bisa kita rubah disesuaikan dengan kondisi faktual, jadi dengan kondisi yang faktual gitu. Itu saja. Maaf tidak secara terstruktur dengan baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang kelompok berapa mangga yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi barusan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya baru presentasi dikarenakan banyak kendala dari jaringan internet dan juga mungkin laptopnya juga kurang fit kalau ibarat kesehatan. Namun alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai tentang manfaat capaian pembelajaran di sekolah penggerak. Nah, di sini saya mewakili daripada kelompok 1 bahwasanya manfaat capaian pembelajaran sekolah penggerak yang pertama sebagai komponen penentu kompetensi yang harus dicapai murid dalam pembelajaran. Yang kedua, gambaran terkait kompetensi yang perlu dicapai pada setiap fase perkembangan kemampuan. Dan yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran. Next. Yang pertama, mengaplikasikan materi yang sudah didapat agar terciptanya pembelajaran yang memerdekakan. Kedua, mengubah alur tujuan pembelajaran sehingga mampu merealisasikan pelajaran Pancasila. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran berdasarkan elemen dan itu saja yang bisa saya bacakan atau sampaikan utarakan mengenai tentang pencapaian pembelajaran, manfaat pencapaian pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Diskusi yang pertama tadi dari kelompok kami yaitu apa saja manfaat capaian pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah penggerak. Yang pertama, ini ada 5 poin. Untuk yang pertama, itu semua siswa dimungkinkan dapat melampaui capaian pembelajaran pada fase yang berlaku. Kemudian yang kedua, dari manfaat capaian pembelajaran ini dapat meningkatkan daya kritis, kemandirian, dan kreativitas siswa dikarenakan capaian pembelajaran mengharuskan pembelajaran yang student center atau pusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, adanya kemudahan bagi guru di awal pembelajaran untuk melakukan proses pembelajaran dan asesmen karena siswa yang berada di kelasnya sudah melampaui capaian pembelajaran pada fase sebelumnya. Nah, yang keempat, peserta didik mantap secara spiritual, kemudian berakhlak mulia dan memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar agama Islam. Kemudian yang kelima adalah harapan tentang profil pelajar Pancasila yang dapat dicapai dalam sekolah penggerak. Nah, kemudian perubahan apa saja yang sudah dilakukan setelah kita semua mempelajari capaian pembelajaran? Di sini ada 2 poin. Yang pertama, itu dapat meningkatkan kompetensi diri dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang kedua, memberikan keteladanan kepada siswa dan memotivasi siswa agar terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan.
dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah melampaui elaborasi pemahaman melalui presentasi tadi Bapak Ibu. Walaupun diwakili oleh 8 orang, kemudian kita sudah menjawab pertanyaan pemantik. Jadi pada saat kita merumuskan fase kompetensinya apa, kemudian kompetensi aktivitas belajarnya apa, faktor yang mendukungnya apa, itu artinya Bapak Ibu bahwa sejatinya sebenarnya kita sudah sedang mengeset sinergitas antara ketika kompetensi yang ingin diterampilkan ke anak jenisnya ini, tingkatannya ini, diberi asupan ruang lingkup materi ini atau lingkup materi ini, maka aktivitas belajarnya adalah ini. Itu ini sudah proses ya. Nah, sudah standar proses gitu. Kalau sudah bicara aktivitas anaknya harus gimana agar anak terampil memiliki kompetensi ini gitu, atau agar anak berkompetensi ini. Kita pun sebagai guru dituntut untuk sadar bahwa faktor yang mendukungnya itu apa. Jadi jangan dianggap sederhana pada saat kita diberi template untuk mengisi tugas seperti demikian. Jadi harus bersinergi. Harus sadar kompetensi yang ada di capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nggak mungkin kita akan membuat anak-anak kita kompeten ketika kompetensinya nggak kita sadari gitu. Ingin diterampilkan apa anak? Ingin dikuatkan kompetensi kognitif sisi mana? Kemudian afektif sisi mana? Psikomotor sisi mana? Kalau sadar kompetensi, maka kita akan sadar keluasan dan kedalaman lingkup materi untuk membuat anak kompeten. Setelah sadar kompetensi dan lingkup materi, kita sadar aktivitas sebagai proses yang menghantarkan anak punya kompetensi ini. Lebih jauh dari itu, kita pertimbangkan faktor yang mendukung, baik faktor yang ada pada diri anak, faktor yang ada pada kita, atau faktor yang ada di lingkungan proses pembelajaran terjadi. Pertanyaan besar saya adalah, apakah kita sadar itu, bahwa 3 hal itu bersinergi saat kita ngajar? Atau hanya ngajar saja, nggak sadar kompetensi? Yang penting urutan yang ada di buku misal ya, atau urutan yang ada di RPP gitu, atau mungkin RPP pun tidak sadar, nggak sadar RPP. Kayaknya itu Bu. Nah, jika itu yang terjadi pada kita, maka Bapak Ibu, di event ini kita disadarkan bahwa selama ini boleh jadi kita sudah keliru. Dan sekarang dikembalikan ke jalan yang benar. Nih, jalan yang benarnya ini, gitu. Tapi, dilebih benarkan lagi dengan apa? Nih Bu, karakternya mana? Kan makanya ada pertanyaan pemantik di bawah. Pertanyaan pemantiknya, profil pelajar Pancasila yang mana? Yang dikuatkan untuk anak. Mungkin PPK ya, kalau tempo lalu ya istilahnya. Karakter profil pelajar Pancasila yang mana yang melekat di kompetensi ini? Anak berpengetahuan. Dengan anak berpengetahuan, karakter apa yang melekat pada anak? Apakah berketuhanan yang Maha Esa-nya dan berakhlak mulianya semakin meningkat? Apakah bergotong royongnya? Apakah berpikir kritisnya? Apakah berkebinekaan globalnya? Apakah kemandiriannya? Itu satu persatu sama kita harus diinsersikan, bukan hanya diinsersikan, harus menjadi landasan dari kompetensi-kompetensi ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu sebenarnya kalau kita renungkan adalah pemacu ya, pemecut ketidaksadaran kita agar kita sadar. Nah, kemudian pada saat kita diberi tugas untuk yang barusan,
jika capaian pembelajaran konsepnya ini itu diterapkan di sekolah kita, maka kira-kira manfaatnya apa? Bapak Ibu sudah mengungkap tadi ya, manfaatnya ini sebagai komponen inti dan seterusnya. Kemudian setelah Bapak Ibu mempelajari capaian pembelajaran, apa yang akan dirubah di diri Bapak Ibu gitu kan? Itu sebenarnya kan janji diri. Janji diri saat kita setelah berpengetahuan, maka janjinya adalah seperti apa? Saya berharap Bapak Ibu paham harapan saya. Jadi apa yang saya ungkapkan sebagai penguat di akhir sesi ini sebenarnya adalah harapan saya agar semua kita sebagai Bapak Ibu guru memang sadar bahwa kita adalah pendamping peserta didik kita yang bertanggung jawab untuk membuat mereka kompeten. Makanya kitanya dulu yang harus kompeten. Kalau kitanya nggak kompeten, ya nggak mungkin lah kita punya anak-anak kompeten gitu. Jadi ketika masih berpikiran sempit, kemudian berpikir negatif, berhati sempit, berpikir negatif, bertindak rigid gitu ya, itu kita akan sulit Bapak Ibu untuk membuat anak-anak kita tumbuh kembang potensinya. Oleh karena itu, prinsip pendidikan memerdekakan itu meluas gitu, meluas ke tuntutan berbagai hal keterampilan yang harus melekat pada kita dan kita sedikit demi sedikit laksanakan. Tidak mudah memang Bapak Ibu, apalagi ketika dihubungkan dengan faktor-faktor yang melekat pada keterbatasan kita. Ini bukan persoalan sederhana, tapi kalau kitanya niat, kemudian kitanya terus mengupayakan walau dengan keterbatasan, ya minimal ada upaya dan niat baik untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan berbagai hal hubungannya dengan tugas kita sebagai pendidik. Agar kita tenang ketika kita melepas anak-anak kita di SMK ke dunia nyata, baik ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja, maka hati kita tenang Bapak Ibu, karena melihat mereka hidup di atas kakinya sendiri dengan kemandirian, dengan kreativitas, dengan produktivitas, dengan kejujuran, dengan integritas dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya undang pemandu doa dan ice breaking, dipersilahkan untuk menutup sesi ini agar sesi ini ditutup dengan berkah dan berbahagia. Siapa Bu Eli ya? Bu Eli ada yang berbeda nggak Bu Eli? Iya. boleh. Oke. Baiklah, tetap semangat teman-teman di hari kelima pelatihan kita, dan setelah 3 jam pelajaran kita lewati bersama instruktur kita yang luar biasa semangatnya. Mari tetap kita konsentrasi. Ketika saya menyebutkan 1, Bapak dan Ibu silakan jawab semangat. Ketika saya bilang 2, Bapak dan Ibu bilang asik. Kalau 3, Bapak dan Ibu bilang sukses. Ya. Jadi saya ulangi, 1 semangat, 2 asik, 3 sukses. Oke? Bisa dipahami? Oke, Bu. Siap. Ya, Bu. 1 Semangat. 2 Asik. 3 Sukses. Sukses. 2 Asik. 3 Sukses. 1 Semangat. 2 asik. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu pengajar yang telah berkenan menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Mari kita akhiri Bimtek pada hari ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya akan memimpin doa dengan cara yang Islami, dan doa yang akan saya pimpin pada hari ini adalah doa setelah selesai belajar, dan ini ijazahnya langsung dari lisan mulia ulama besar Cianjur yang kita kenal dengan doa Rabbing Fa'na. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya Hud Masofa Wada Makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.